Di tengah belantara Kalimantan Timur, terbentang hamparan hutan tropis yang selama ini menjadi paru-paru Indonesia. Namun di balik hijaunya pepohonan, kini mulai terdengar deru mesin dan geliat pembangunan yang menandai babak baru sejarah bangsa. Ibu Kota Nusantara, atau IKN, mulai terwujud. Proyek ini bukan sekadar membangun kota baru, melainkan menciptakan pusat pemerintahan masa depan yang modern, hijau, dan berkelanjutan. Pembangunan fisik terus berjalan, termasuk hunian bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan menjadi tulang punggung birokrasi di ibu kota baru ini. Setiap hari, ratusan pekerja bahu-membahu membangun fondasi masa depan. Pemerintah memulai proyek ambisius, 47 menara rumah susun atau rusun yang akan menjadi rumah bagi ribuan ASN dan keluarganya. Skala proyek ini belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Hunian ini dirancang dengan konsep modern, mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan akses ke fasilitas publik. Tidak hanya untuk ASN, tapi juga personel pertahanan keamanan yang akan menjaga stabilitas di pusat pemerintahan baru. Lokasi strategis di kawasan inti pusat pemerintahan, atau KIP, IKN, memudahkan akses ke kantor pemerintahan, pusat layanan publik, dan fasilitas transportasi. Semua dirancang agar mobilitas ASN menjadi efisien. Ini bagian dari konsep kota cerdas dan efisien, di mana teknologi dan lingkungan hidup berjalan beriringan. Setiap sudut kota dirancang untuk mendukung gaya hidup modern dan ramah lingkungan. Proyek ini menjadi simbol komitmen pemerintah untuk memastikan perpindahan ibu kota berjalan lancar dan terencana. Setiap langkah pembangunan diawasi ketat agar sesuai target. Tanpa hunian layak, sulit membayangkan ribuan ASN dan keluarganya mau pindah ke wilayah baru. Hunian yang nyaman menjadi kunci sukses transisi ini. Ini bukan sekadar deretan gedung beton, tetapi cikal bakal komunitas pertama di jantung ibu kota baru. Disinilah kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi baru akan tumbuh. Keberhasilan proyek ini akan menjadi tolok ukur kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan. Setiap kemajuan pembangunan menjadi sorotan nasional. Publik ingin tahu sejauh mana rumah masa depan ASN ini berdiri. Setiap kunjungan ke lokasi proyek selalu menarik perhatian media dan masyarakat. Proyek ini adalah ujian nyata kemampuan Indonesia dalam pembangunan skala besar dan terintegrasi. Setiap tantangan di lapangan menjadi pelajaran berharga untuk masa depan. Dengan 47 menara, ini adalah konstruksi masif yang melibatkan ribuan pekerja, alat berat, dan teknologi terbaru. Proyek ini melibatkan kementerian terkait, kontraktor BUMN, serta tenaga kerja lokal yang menjadi bagian penting dari pembangunan IKN. Setiap menara yang berdiri menjadi bukti nyata bahwa roda pembangunan IKN terus berputar, tanpa henti, siang dan malam. Dari hutan lebat yang dulu sunyi, kini perlahan wajah kota metropolitan mulai terbentuk. Inilah awal perjalanan panjang menuju ibu kota masa depan Indonesia. Bagaimana kabar pembangunan di lapangan? Data terbaru menunjukkan kemajuan signifikan yang patut diapresiasi. Setiap hari, deru mesin dan aktivitas para pekerja menjadi saksi nyata perubahan yang terjadi di ibu kota Nusantara. Direktur Rumah Susun Kementerian PUPR, Aswin Grandiarto Sukahar, menegaskan bahwa progres pembangunan berjalan sesuai jalur dan target yang telah ditetapkan. Koordinasi antara pemerintah, kontraktor, dan para pekerja terus diperkuat demi memastikan kualitas dan ketepatan waktu. 47 tower rusun ASN Hankam di IKN rata-rata telah mencapai 40%. Ini adalah pencapaian besar mengingat skala proyek yang sangat masif dan kompleks. Angka ini mewakili ribuan jam kerja, dedikasi dan semangat para pekerja yang tak kenal lelah siang dan malam demi mewujudkan hunian layak bagi ASN. Progres di setiap menara memang bisa berbeda, tergantung pada tantangan teknis dan logistik di lapangan. Namun rata-rata ini memberikan optimisme besar bahwa target akan tercapai. Pemerintah menegaskan proyek ini sebagai prioritas utama, dengan pengawasan ketat dan evaluasi rutin untuk menjaga kualitas dan kecepatan pembangunan. 12 menara ditargetkan siap huni pada Juli atau Agustus 2025. Setiap menara akan menjadi rumah baru bagi ratusan ASN dan keluarganya. Ini berarti gelombang pertama ASN sudah memiliki tempat tinggal pasti, sehingga mereka bisa fokus bekerja dan beradaptasi di lingkungan baru. Kesiapan 12 menara ini menjadi momen krusial dalam sejarah pembangunan IKN, menandai babak baru bagi kehidupan ASN di ibu kota baru. Ini adalah bukti nyata bahwa IKN benar-benar siap menyambut para penghuni baru dan menjadi pusat pemerintahan masa depan Indonesia.
Pernyataan pejabat seperti Aswin memberikan transparansi dan kepercayaan kepada publik bahwa proyek ini dikelola secara profesional. Publik kini dapat melihat langsung bahwa proyek ini dikerjakan dengan serius, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Setiap persen kemajuan adalah hasil kerja keras yang terukur, didukung teknologi dan manajemen modern. ASN kini bisa melihat rumah masa depan mereka di ibu kota baru, bukti nyata komitmen pemerintah dalam menyiapkan hunian yang layak dan nyaman. Membangun 47 menara bersamaan adalah pekerjaan kompleks. Kementerian PUPR membagi proyek ini ke dalam beberapa paket pekerjaan. Setiap paket dikerjakan oleh kontraktor berbeda, memastikan efisiensi. Pembagian ini memungkinkan lebih banyak perusahaan terlibat. Ada 6 paket konstruksi untuk 47 menara. Paket pertama hingga keempat mencakup pembangunan menara ASN. 2 paket terakhir untuk hunian personel pertahanan dan keamanan. Setiap paket memiliki nilai kontrak dan target waktu. Kontraktor harus memastikan kualitas dan ketepatan waktu. Strategi ini menunjukkan perencanaan matang pemerintah. Hasilnya adalah progres terukur di berbagai titik lokasi pembangunan. Proyek besar dengan uang negara harus diawasi ketat. Pengawasan ini memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan hasil maksimal dan tidak disalahgunakan. Proyek rusun ASN di IKN diawasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau BPKP. Mereka bertanggung jawab memastikan proyek berjalan sesuai rencana. BPKP mengaudit perencanaan, lelang, anggaran, dan kualitas konstruksi. Setiap tahap diperiksa dengan teliti untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan. Aswin Grandiarto Sukahar menargetkan penyelesaian semua menara akhir 2025. Ini adalah target ambisius yang memerlukan kerja keras dan koordinasi yang baik. Progres 40% saat ini membuat target realistis. Dengan kemajuan yang ada, kita optimis bisa mencapai target tersebut. Penyelesaian menara menandai tuntasnya fase pertama hunian massal ASN. Ini adalah langkah penting dalam pembangunan IKN. Audit BPKP dilakukan berkala, memastikan proyek berjalan benar. Inspeksi rutin ini penting untuk menjaga kualitas dan integritas proyek. Pengawasan penting menjaga kepercayaan publik. Masyarakat harus yakin bahwa proyek ini dikelola dengan baik dan transparan. Dana triliunan rupiah harus digunakan efektif dan bebas korupsi. Setiap anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan jelas. Kecepatan pembangunan dan kepatuhan aturan kunci keberhasilan. Tanpa keduanya, proyek ini tidak akan mencapai tujuannya. Ketika menara selesai, IKN siap menyambut lebih banyak ASN. Ini akan menjadi awal baru bagi banyak keluarga ASN yang pindah ke IKN. 47 menara bukan angka final. Pemerintah merencanakan 4 menara rusun tambahan. 4 menara baru ini dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBN. Ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah merespons kebutuhan. Pembangunan 4 menara tambahan masuk tahap perencanaan teknis. PT Brantas Abipraya dan PT Adikarya akan berkolaborasi. Keputusan menambah menara didasari evaluasi kebutuhan terkini. Dengan dana APBN, proses bisa lebih cepat. Ini langkah proaktif pemerintah memenuhi rencana awal. Keterlibatan BUMN konstruksi menunjukkan kepercayaan pemerintah. 4 menara tambahan menunjukkan dinamika pembangunan IKN. Dengan rencana 4 menara tambahan, siapa penghuninya? Keputusan penggunaan menara belum final, dibahas lebih lanjut. Kemenpan RB dan Setnek terlibat dalam alokasi hunian. Kemenpan RB menentukan ASN mana yang akan dipindahkan. Setnek memiliki kepentingan dalam alokasi hunian terkait Istana Kepresidenan. Diskusi memastikan alokasi menara sesuai prioritas pemerintahan. Menara bisa dialokasikan untuk ASN yang belum masuk kuota, bisa juga digunakan sebagai hunian cadangan atau transisi. Keputusan dasarkan analisis kebutuhan komprehensif. Proses kolaboratif memastikan aset IKN bermanfaat maksimal. Proyek rusun ini berdampak besar bagi ASN. Menara-menara ini adalah harapan untuk hunian layak dan nyaman. Kepastian hunian mengurangi kecemasan ASN untuk pindah. Ini insentif non-finansial yang kuat. Kehadiran ribuan penghuni baru menghidupkan IKN. Rusun menjadi pusat komunitas baru, menghidupkan kota. Proyek ini menciptakan efek domino bagi ekonomi lokal. Pembangunan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Setelah dihuni, muncul kebutuhan baru akan usaha jasa. Keberhasilan proyek rusun fondasi, keberhasilan IKN. Menara-menara ini saksi bisu babak Indonesia.
Pembangunan rusun ASN bukan hanya soal bangunan. Visi lebih besar adalah ekosistem hunian lengkap dan terintegrasi. Kompleks rusun berisi fasilitas pendukung untuk kehidupan berkualitas. Fasilitas mencakup area komersial, ruang publik, dan sarana olahraga. Konsep ini sejalan dengan prinsip kota modern berkelanjutan. Fasilitas mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Desain mendorong interaksi sosial dan rasa kebersamaan. Integrasi dengan transportasi publik, IKN kunci konektivitas. Pembangunan ekosistem ini investasi jangka panjang. Keberhasilan menciptakan komunitas hidup jadi model pengembangan. Proyek rusun ASN di IKN lebih dari sekadar konstruksi. Ini perwujudan gagasan besar masa depan Indonesia. Rumah susun ini titik awal perjalanan panjang. Visi jangka panjang menciptakan standar baru hunian ASN. Harapannya, ini jadi contoh pengembangan perumahan ASN lainnya. Proyek ini membawa pesan simbolis kuat. Pemerintah menunjukkan komitmen dan kepedulian. Ketika ASN pertama tiba, itu momen bersejarah. Mereka memulai babak baru, bagian dari sejarah IKN. Proyek rusun ini memfahamkan konkret Kota Nusantara.